welcome back to Pipot Skensa. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial langsung dari Kajur TJKT. Siapa lagi kalau bukan Penting? Ya. Terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh nggak sih Pak Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya Sobat Menpot pada tahu nih kalau Kajur TJKT ini Pak Penting yang paling ganteng. Wow, luar biasa ini. Terima kasih sudah berbagi waktu dan cerita. Sehingga alhamdulillah Bapak di sini bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan untuk mengetahui tentang apa itu TKJ, apa itu TJKT. Nah sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih dan izin memperkenalkan diri. Nama Bapak Penting Firdaus, asli orang Lebak. Ya, asli orang Kas Bitung, walaupun kelihatannya seperti orang Bandung. Bener sih Pak, ya. Orang Bandung ya? Ya, Bandung. Bandung daerah Baduy. Nah, untuk selanjutnya tentang Bapak itu di sini kenapa ada di SMK 1 karena memang cita-cita awal dari dulu sejak Bapak sekolah di SMKN 1 Rangkas Bitung, ya itu sudah sangat mencintai lingkungan sekolah ini sehingga ketika sudah lulus mencoba melanjutkan kuliah dan alhamdulillah kembali ke SMK 1 sebagai guru tenaga pendidik yang dulunya sebagai siswa seperti rekan-rekan ini ya sekarang alhamdulillah tercapai apa yang diinginkan. Itu ya untuk perkenalan yang lainnya apalagi alamat di Rangkas Bitung tepatnya di daerah Narimbang Asri gitu ya. Di depan di daerah Narimbang Asri ya. Nah untuk status alhamdulillah nanti sebentar lagi akan segera ya statusnya segera menikah lagi. Amin. Nanti diikat aja. Ya untuk perkenalan yang lain Bapak di sini mengajar di produktif TKJ, jurusan TKJ, yaitu mungkin untuk pengenalan awal. Ya. Nah kalau riwayat pendidikan Bapak itu mulai dari SD, SMP, SMK sampai kuliah itu di mana aja sih Pak? Waduh ini, kalau pendidikan sepertinya agak-agak naik turun ya. SD-nya Bapak itu berasal dari kampung halaman ya, sangat orang dalam. Ya, orang dalam, mungkin daerah Sajra ke sana ya untuk SD. Nah, melanjutkan ke SMP atau MTS ya. Nah, itu pada saat itu MTS ternyata nikmatnya sekolah sambil pesantren ya. Jadi waktu itu ya santri lah ya. Dan tahun berikutnya melanjutkan ke SMK 1 Rangkas Bitung ya. Jadi Bapak di komplek itu sekitar 6 tahun ya. 6 tahun mengenal komplek. Sampai awalnya tidak ada niatan kuliah. Bapak itu sekolah ke SMK karena memang berawal dari keluarga yang pas-pasan, makanya masuk ke SMK, mohon maaf. Nah, dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pelan-pelan masuk perguruan tinggi D3 dulu. Setelah itu sambil bekerja, alhamdulillah bisa melanjutkan ke S1. Dan yang tidak disangka-sangka, yang Bapak syukuri, Bapak bisa melanjutkan S2 dengan keinginan yang kuat. Bagaimana caranya, yang penting Bapak bisa S2 ya. Gitu bisa ya. menjadi motivasi ini buat ya, mentor. betul sekali ya, betul sekali. Jangan pantang menyerah itu. Jangan pantang menyerah. Yang penting dari diri kita ada keinginan, siapapun ternyata bisa gitu ya. Itu yang sangat berharga pengalaman Bapak itu yang awalnya tidak ada niatan kuliah sama sekali. Makanya S2 aja
Nah, itu ya alhamdulillah sekarang sudah bisa menyelesaikan S2 pada tahun 2019 gitu. Itu ya tentang pengalaman pendidikan Bapak. Nah, Bapak juga udah berapa lama nih ngajar di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ini, Pak? Alhamdulillah kalau tidak salah itu dari tahun 2012 ya. Dari tahun 2012 Bapak sudah di-SK-kan sebagai honorer ya, sebagai honorer dan dijalani pelan-pelan sampai saat ini sekitar berarti 11 tahun ya. Sudah 11 tahun alhamdulillah sudah diamanati untuk menjadi keluarga dan guru di sini gitu ya. Terus ini nih Pak, yang di belakang-belakang ini kan banyak nih komputer-komputer. Ini biasanya digunakan untuk apa sih buat anak TJKT? Ini ya banyak ya. Iya banyak banget ini. Sebetulnya ini perangkat-perangkat yang sudah tidak digunakan untuk praktek apa ya, untuk praktek secara penuh gitu ya. Tapi ini sisa-sisa sehingga nanti sama anak-anak ini bisa digabung. Ada beberapa perangkat, misalkan PC ini hanya beberapa komponen saja, atau misalkan yang PC ini beberapa komponen. Jadi nanti bisa digabungkan oleh mereka sama anak-anak, dicek kondisinya sehingga menghasilkan sesuatu yang memungkinkan apabila komponen tersebut masih bisa digunakan. Nanti bisa misalkan 5 PC yang berantakan ini ya bisa dijadikan 1 atau 2 menjadi menyala gitu ya, bisa nyala kembali itu ya. Menambah wawasan untuk praktek sebebas mungkin lah anak TKJ untuk misalkan meriksa atau misalkan memperbaiki komponen-komponen yang ada. Nah, Bapak ini kan Kaprok TJKT ya. Betul. Boleh diceritain nggak perjalanan Bapak menjadi Kaprok TJKT ini, Pak? Sebetulnya sih yang pertama sebelumnya nggak ada minat sama sekali ya. Bapak itu nggak ada minat sama sekali. Yang kedua sebuah tugas dan amanat yang berat nggak berat sih ya, berat nggak berat. Awalnya hanya membantu kaprog yang dulu ya, membantu Pak Arif kalau ada apa-apa, kalau ada kegiatan selalu diajak-ajak sama Pak Arif, misalkan kegiatan uji kom atau misalkan ada presentasi kelas 12 ya, presentasi tugas akhir. Awalnya seperti itu ya. Jadi selalu dipercaya, diajak-ajak sama kaprog. Nah, setelah itu ternyata mungkin ada regulasi ya, ada pergantian manajemen sehingga tidak disangka-sangka dan Bapak pun tidak tahu sebelumnya pada saat rapat diumumkan gitu ya, bahwa ditugaskan menjadi kaprog, dan itu tidak ada koordinasi penawaran sebelumnya atau misalkan pemberitahuan sebelumnya. Tiba-tiba pada saat rapat dinas itu diumumkan gitu. Mungkin ada beberapa referensi baik dari kaprog lama maupun dari guru yang lain bahwa alhamdulillah Bapak itu ya aktif ya kegiatan di TKJ gitu ya. Kaget gak waktu Bapak tiba-tiba jadi kaprog TJKT gitu? Padahal kan sebelumnya tadi kata Bapak nggak ada pemberitahuan. Iya. Ya kaget nggak kaget sih ya. Jadi yang disebut dengan awalnya Bapak itu dipercayakan di kesiswaan ya. Di kesiswaan ternyata menjabat sebagai staf atau pembina OSIS di kesiswaan itu hanya 1 hari ya. 1 hari menjabat di kesiswaan. Ya pergantian hari sehari saja ternyata dialihkan ke ke kaprog TJKT yaitu ya. Jadi sebetulnya ya di sisi lain ada sebuah kebahagiaan karena penghargaan, kepercayaan terhadap kita. Tapi di sisi lain itulah kita harus belajar lagi karena Bapak kan baru ini ya, baru dari tahun 2022 baru setahun berarti ya, kurang lebih 1 tahun lah ke sini ya. Dan sebelumnya itu kan Bapak 10 tahun
menjadi pembina ekstra ya, ekstra itu. Ekstra apa itu Pak? Ekstra PMR. Oh, PMR. Ekstra PMR ya 10 tahun mungkin orang-orang sudah melihat bosan lah gitu sehingga Bapak dialihkan di manajemen TJKT gitu ya. Terus Pak, TJKT itu apa sih? Apanya nih? Kan itu Singkatannya singkatan, atau ya, apa ya? di kepanjangannya gitu. Nah mungkin ini kebijakan aturan dari pemerintah. Kita familiarnya si TKJ ya. Iya. Sampai saat ini pun mungkin TKJ sebetulnya. Nah untuk dari kurikulum Merdeka ini kita dengan istilah sebutan TJKT. TJKT itu teknik jaringan komputer dan telekomunikasi ya itu. Seperti itu. Seperti itu aja. Ya. Jadi nama TJKT itu maksudnya dulu itu kan TKJ. Terus dirubah jadi TJKT karena mengikuti Ya. kurikulum. Kurikulum Merdeka ya, kurikulum Merdeka. Nah, perbedaannya di situ ada ya, pasti setiap perubahan pasti ada perbedaan. Nah, kalau TKJ itu lebih konsentrasinya ada RPL-nya. RPL itu semacam pemrogramannya. Ya, jadi pada program TKJ itu ada programnya, difokuskan, jaringannya, terus keamanan jaringan. Sedangkan yang TJKT ini lebih kepada telekomunikasinya. Ada tambahan telekomunikasi yang RPL dikurangi atau dihilangkan gitu ya. Seperti sekarang itu lebih kepada mungkin karena hampir semua aktivitas berbasis internet, maka difokuskan kepada TJKT itu lebih kepada telekomunikasinya atau telepon. Itu perbedaannya. Terus selain jaringan, apa saja yang dipelajari di TJKT ini, Pak? Selain jaringan? Iya, selain jaringan. Ya, mungkin sesuai dengan tadi judulnya ya, dari judul jurusan aja sudah terlihat selain jaringan, walaupun di situ masih ada beberapa penambahan materi. Untuk perakitan masih ada ya sebagai dasar perakitan, instalasi misalkan, terus ada tambahannya berbasis internet itu ya, seperti itu. Seperti itu saja. Terus aplikasi apa aja yang dipelajari di TJKT? Maksudnya aplikasi apa nih? Aplikasi buat penggunaan pembelajarannya. Oh ya. Nah, yang disebut aplikasi kan berbasis nanti aplikasi itu karena TKJ ini atau TJKT ini lebih arahnya tadi bukan ke RPL, bukan ke aplikasi, maka aplikasi-aplikasi yang digunakan paling sekitar aplikasi aplikasi yang dari Microsoft gitu aja ya. Windows juga bisa. Aplikasi-aplikasi berbasis online-nya mungkin itu hanya mengenal saja, gitu ya, mengenal saja, tidak seperti kita arahnya bukan ke pembuatan aplikasi, ya, mungkin untuk aplikasi semacam simulasi kayak gitu aja, ya. Terus di TJKT belajar cold computing nggak, Pak? Apa? Cold computing. Ini agak susah sih nyebutinnya. Ya. Cloud ya, computing ya. Cloud computing ya. Jadi kan cloud computing itu kalau bahasa kitanya komputasi awan ya. Jadi cloud itu kan awan ya. Maksudnya mungkin di situ apakah belajar ya. Kalau dikatakan belajar ya belajar, tapi untuk kelas 10 sifatnya sebatas mengenal, memahami. Di situ ada materi tentang cloud computing atau komputasi awan. Jadi segala sesuatu berbasis internet gitu. Itu maksudnya ya. Iya, maksudnya. Ya. Ini agak aneh sih pelajarannya. Pertanyaannya. Ya. Cuman pengen tahu aja boleh, gitu ya, boleh. Pak. Di TJKT ini belajar matematika nggak sih, Pak? Di dalam strukturnya ada. Ya, di struktur kurikulumnya ada. Ya. Karena itu mungkin matematik sebagai dasar dan sekarang menjadi sebuah mata pelajaran kejuruan juga ya, itu akan disesuaikan dengan matematik kejuruan gitu. Ada ya, ada. Ya. Intinya ada gitu. Ada. Terus apa sih yang dimaksud biner?
yang dimaksud biner itu? Kalau keilmuan biner nggak ada ya sebetulnya ya. Iya. Yang itu biner. Oh, biner. Iya, biner. Salah berarti nyebutnya. Yang itu biner ya. Biner. Nah, kalau memang harus disampaikan, biner ini kan tentang teori teknologi sebetulnya. Biner itu sebuah sistem bilangan, ya, sebuah sistem bilangan yang memiliki dua dua keadaan, ya, dua digit, angkanya itu 0 dan 1. Itu adalah biner digunakan di dalam bahasa komputer atau teknologi, karena mesin komputer itu berbasis biner gitu ya. Biner. Ya, jadi biner itu digunakan dalam bahasa mesin, intinya angkanya hanya 0 dan 1 ya, makanya biner itu nanti dikonversi menjadi ke desimal seperti apa. Makanya di dalam sebuah keilmuan jaringan, misalkan ada 192, itu komputer tidak bisa membaca ya. Yang dibaca oleh komputer 01, 01 sekian gitu. Itulah fungsi untuk biner. Terus masih ada nggak praktek naik tower nih Pak? Ngeri banget kan? Naik tower. Itu kan naik tower itu kebutuhannya sebetulnya dulu berkaitan dengan praktek jaringan ya, jaringan komputer, menghubungkan antara tower satu dengan tower kedua. Nah, untuk saat ini mulai diaktifkan kembali. Memang sebelum-sebelumnya tidak aktif karena mungkin ada beberapa hal ya yang tidak memungkinkan. Nah, sekarang pelan-pelan kita mengembangkan kembali bagaimana untuk praktek di dalam pengembangan tower itu, menggunakan tower itu maksudnya. Ngeri ya Pak? Ngeri. Terus di dalam prakteknya itu ada peralatan apa saja Pak? Nah, di dalam prakteknya ada peralatan jaringan tentunya ya, berbasis WAN lah jaringannya, terus ada alat-alat pengamannya juga. Alhamdulillah sekarang kita masih ada 2 set untuk alat pengaman gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai digarap lagi, dikembangkan lagi oleh guru bersangkutan. Kebetulan Bapak tidak mengajar di kelas 11 ya, itu kan adanya di kelas 11 12 ya. Nanti insya Allah dikembangkan oleh Pak Haji Epi dengan Pak Tatang gitu ya. Ini prakteknya ngeri banget ya, sampai naik tower gitu. Tower kan tinggi ya. Ya. Terus ada apa aja kegiatan yang ada di TEVA TJKT ini Pak? Nah, kalau kegiatan sementara ini karena kita merupakan jurusan yang sudah lama ya. Kalau program-programnya banyak sebetulnya ya. Misalkan Bapak kemarin mau mengadakan kerjasama dengan pihak luar, bagaimana kita sistem semacam pengembangan server lah atau pembuatan server di TEVA ini nanti akan mengembangkan tentang telekomunikasinya, internet, dibagi ke beberapa kelas. Ternyata itu kan tidak memungkinkan karena kita sekolah pun punya aturan ya gitu. Jadi untuk kegiatan sementara ini kita masih di dalam kegiatan lokal saja. Kenapa? Karena memang ada beberapa aturan yang tidak memungkinkan untuk misalkan lebih ke arah menghasilkan uang gitu ya. Jadi kegiatannya masih sekitar lokal saja. Misalkan pelayanan-pelayanan sifatnya umum. Misalkan di ruang guru nih ada kerusakan komputer, nah baru kita meluncur ke sana. Atau misalkan di TEVA DKV misalkan ada masalah komputer ya, kita siap membantu gitu ya. Untuk sementara seperti itu. Peluang pekerjaan untuk jurusan TJKT ini apa saja Pak? Untuk peluang pekerjaan kan kita belajarnya itu belajar dasar-dasar office kan belajar tuh ya. Itu peluang mungkin di perkantoran juga bisa kalau untuk pekerjaan. Misalkan di rental juga bisa, di tempat kursus juga bisa ya, atau misalkan staf administrasi di perguruan tinggi atau sekolah bisa. Banyak sebetulnya kalau sudah keilmuan komputer, mau di kampus, mau di sekolah, atau misalkan mau di usaha-usaha kecil seperti rental atau penjualan komputer itu bisa gitu. Bisa.
Terus biasanya magang di mana nih anak TJKT ini? Nah ini kalau berkaitan dengan magang, terus terang ya Bapak sudah sering mengadakan koordinasi dengan pihak perusahaan. Memang kalau harus sesuai dengan jurusan sangat minim ya. Di Rangkas saja kita bisa mengakomodir hanya Telkom sama apa ya? Mungkin Telkom saja ya, sama Kominfo ya. Itu aja Kominfo diantaranya. Terus kalau misalkan di luar Rangkas itu harus ke Jakarta, ke Cilegon, ke Cyber segala macam itu memang sulit dan terbatas. Makanya sampai saat ini untuk magang itu masih menjadi permasalahan atau PR bagi kami gitu ya. Ya karena adanya keterbatasan DUDI ya, dunia industri yang berkaitan dengan TJKT atau TKJ gitu. Selain di sekolah, TJKT ini sarana pembelajarannya di mana nih Pak? Maksudnya dari sekolah Ya, atau? bisa belajar Ya. otodidak kan? Selain dari sekolah, mungkin maksudnya semacam guru tamu ya? Iya. Ya, untuk guru tamu itu kan di dalam perencanaan sudah ada, cuma pelaksanaannya kita belum ya, karena memang terkait dengan hal-hal misalkan anggaplah mohon maaf dengan pembiayaan dan lain sebagainya. Jadi sementara ini mungkin kerjasamanya dengan dengan alumni yang istilahnya bisa menyumbangkan ilmunya. Kalau misalnya ada kegiatan di sekolah bisa sharing dan lain sebagainya gitu. Ya. Bapak ini kan udah S2, Bapak punya keinginan nggak sih buat menjadi dosen gitu Pak? S2 dosen boleh. Mau gitu Pak? Alhamdulillah ya Bapak itu memang sebelum S2 pun sudah menjadi dosen, anggaplah asisten dosen gitu ya. Dan sampai saat ini pun alhamdulillah sedang menjalani walaupun di semester ini sedang tidak aktif gitu ya. Alhamdulillah ya. Kalau dosen udah lama sekitar mungkin sebelum ke sekolah pun sudah banyak aktivitas di kampus gitu. Begitu. Yeah. Bapak dosen? Alhamdulillah. Insya Allah. Masya Allah. Ya. Terus nih Pak, bagaimana cara Bapak mengembangkan jurusan TJKT ini Pak? Aduh, gimana ya? Ayo Pak, gimana Pak? Nah, cara pengembangan jurusan ini mungkin salah satu kewajiban atau keharusan karena Bapak dipercaya untuk mengembangkan di TJKT, yaitu sebisa mungkin diantaranya tadi misalkan melalui TEFA ya. Kegiatan TEFA itu kita semampu mungkin sesuai dengan keadaan kita, fasilitas yang ada kita gunakan. Misalkan saja contoh kecilnya Bapak pembentukan semacam kelompok belajar ya, kelompok belajar dari kelas 10, kelas 11. Untuk kelas 12 belum dilibatkan karena kan sedang PKL, sedang magang. Yang berjalan saat ini kelas 10, kenapa dibentuk IT Club ya istilahnya, kelompok belajar. Tujuannya mereka supaya ada tambahan keilmuan. Ya, tambahan keilmuan. Terus nanti ada manfaatnya dari beberapa kelas gabung, kelas 10, kelas 11 ada saling komunikasi, bertukar pikiran sehingga kelas 10 sama kelas 11 sekarang sudah mulai Bapak akrabkan supaya ada kolaborasi gitu. Ya. Terus selain TJKT nih Pak, Bapak ngajar di kelas lain juga nggak? Untuk semester ini ngajar ya. Ngajar di kelas Telin sama MPLB. Ya. Jadi guru apa itu Pak? Di MPLB guru informatika, di Telin pun sama informatika. Ya. Tantangan terbesar Bapak menjadi Kaprok TJKT ini apa Pak? Aduh, tantangannya banyak. Apa aja tuh? Tantangannya banyak. Yang pertama, jujur Bapak di TJKT ini kekurangan personil, rekan kerja. Ya, itu yang pertama. Untuk saat ini mungkin hanya beberapa orang saja, diantaranya Miss Winnie sebagai staf Bapak ya. Pak Arif ya, sesuai dengan instruktur aja, Pak Arif sebagai mantan Kaprok sekarang di
libatkan ke balai sebagai di situ pengurus lah di manajemen TJKT dengan Pak Ahmad Effendi. Jadi tantangannya itu salah satunya kita untuk mengembangkan di TJKT itu kan cepat ya perkembangannya, sesuai dengan misalkan fasilitas alhamdulillah sudah ada. Nah tantangannya hanya untuk ide-ide saja sih, bagaimana ide-ide itu dilaksanakan walaupun berkaitan dengan misalkan hal-hal yang lain, fasilitas atau misalkan dukungan dari sekolah, yaitu tetap kita kembangkan dengan semampu kita. Gitu ya. Nih harapan Bapak untuk TJKT ke depannya itu bagaimana Pak? Luar biasa. Wah, luar biasa. Ya harapannya baik lah. Harapannya semuanya mungkin lebih baik ya, lebih baik. Jadi Bapak pengalaman setahun ini memang perubahannya sedikit-sedikit. Harapannya ke depan Bapak banyak masukan-masukan untuk saat ini, mungkin nanti rencananya mau rencananya sudah lama sih mau diadakan semacam pertemuan forum dari angkatan sekian sampai angkatan sekian untuk TJKT, tapi itu kan butuh waktu ya, butuh proses. Jadi harapannya nanti terlaksana. Tujuannya untuk apa? Supaya bagi para alumni TJKT bisa kumpul kembali dan intinya berbagi ilmu, berbagi ilmu pengetahuan seperti itu ya. Itu mungkin rencana yang paling sedang dipikirkan sekarang. Ya. Semoga terlaksana. Amin. Kita udah ada di penghujung acara nih Pak. Ya. Apa pesan dan kesan Bapak untuk jurusan TJKT ini Pak? Untuk TJKT? Iya. Pesan dan kesannya? Iya. Untuk jurusan TJKT pesannya ya agar peserta didiknya baik itu sudah menjadi alumni ataupun yang sedang belajar di sekolah lebih banyak memberikan kontribusi terhadap pengembangan jurusan TJKT. Gitu. Jadi jangan sampai selama belajar TJKT bagaimana cara supaya rasa memilikinya ada itu ya, sehingga nanti sebagai alumni TJKT itu ada kebanggaan tersendiri itu. Nah kesannya alhamdulillah untuk saat ini, walaupun beberapa tahun ke sini sekitar 2 tahun terlalu banyak laki-lakinya dibanding dengan perempuannya, alhamdulillah masih bisa diimbangi ya. Artinya kan itu salah satu kondisi sebetulnya, tapi tidak berpengaruh ya. Jadi kesannya ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Walaupun ada beberapa hal yang kurang diinginkan tapi terselesaikan gitu. Itulah ya, alhamdulillah. Ya. Sudah. Wah, Sobat Menpod, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara aja. Sebelum saya akhiri acara ini, kalian jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini biar Sobat Menpod nambah wawasannya lagi. Terus jangan lupa follow sosial media kita taruh di atas sini. Oke. Okay, thank you and see you next video. Bye-bye.